Setelah seperempat abad Indonesia berada di Orde Reformasi, justru berembus pula kabar kurang sedap terkait keberadaan sejumlah lembaga yang dibentuk pasca reformasi, salah satunya yaitu KPK. Evaluasi dan restorasi perlu dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK agar lembaga ini tidak semakin melapuk. Kolumnis dan blogger Joko Subinarto menyampaikan berdasarkan survei longitudinal periode 2015-2023, persepsi publik terhadap KPK ternyata terus menurun. Saat ini kepercayaan publik terhadap KPK hanya sekitar 52,1%. Padahal lembaga anti rasuah ini sempat memiliki angka kepercayaan publik paling tinggi di negeri ini, yakni hingga 88,5%. Anjloknya kepercayaan publik terhadap KPK tentu saja patut menjadi keprihatinan semua pihak. Beberapa kalangan menilai citra KPK yang kian merosot sekarang ini memberi sinyal nyata ihwal adanya apa yang disebut sebagai pelapukan institusi. Lembaga yang melapuk ditandai antara lain dengan makin menumpuknya aneka persoalan dan kian tidak berfungsinya secara efektif lembaga itu yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga bersangkutan. Selain menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga merongrong fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Inti dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya layanan publik yang andal dan terpercaya. Praktek korupsi meniadakan keduanya. Buntutnya demokrasi menjadi identik dengan transaksi kepentingan jangka pendek dan bukan proses jangka panjang yang mensejahterakan dan membahagiakan rakyat. Tatkala praktek demokrasi hanya membawa perubahan besar kepada segelintir masyarakat, bisa jadi yang sesungguhnya terjadi adalah praktek kleptokrasi. Kasarnya, kleptokrasi adalah kekuasaan berada di tangan para pencuri. Ciri menonjol kleptokrasi adalah praktek korupsi merajalela dan dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Praktek korupsi ini dilakukan terutama oleh para pejabat negara, aparat birokrasi, dan anggota parlemen. Dalam hal berdirinya KPK sudah barang tentu, kelompok kleptokratlah yang paling terancam oleh keberadaan lembaga ini. Karenanya, setiap ada peluang sekecil apapun, pasti akan mereka pergunakan untuk melumpuhkan dan jika mungkin melenyapkan KPK. Sebagai sebuah lembaga ad hoc, keberadaan KPK memang bisa saja tidak diperlukan lagi tatkala lembaga penegak hukum yaitu kejaksaan dan kepolisian dapat benar-benar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Namun sulit diprediksi kapan persisnya kondisi penegakan hukum ideal itu dapat terwujud. Hingga hari ini korupsi masih menjadi persoalan dan PR besar bagi bangsa ini. Dengan anjloknya kepercayaan publik terhadap KPK, maka tugas pemberantasan korupsi yang diemban KPK menjadi kian berat. Evaluasi dan restorasi agaknya perlu dilakukan untuk mencegah agar KPK tidak semakin melapuk dan citranya di mata publik kian merosot. Inilah salah satu tugas yang telah menanti jajaran pemerintahan terpilih lewat pemilu tahun depan. KMB Bali Pos melaporkan.